Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat kalian yang lagi nonton video kali ini. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat sehat dan dilancarkan selalu rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di video kali ini saya Siska akan sedikit sharing mengenai pengalaman saya pribadi ketika bertemu dengan orang-orang baru. Tentunya ada tantangan tersendiri ya ketika kita bertemu dengan orang yang baru kita kenal, orang yang baru kita jumpai seperti itu. Jadi di sini saya akan sedikit sharing mengenai pengalaman saya bertemu dengan 5 orang baru. Penasaran gak sih sama ceritanya? Oke, langsung aja check it out. Oke teman-teman, jadi saya itu bertemu dengan 5 orang baru di tempat yang berbeda-beda. Yang pertama itu saya temui di Pasar Ramadan di dekat rumah saya di Besuki Situbondo. Yang kedua ini saya bertemu dengan orang atau teman baru di sebuah organisasi yang baru saya jalani. Yang ketiga ini saya bertemu dengan orang baru ketika saya berada di dalam bus perjalanan dari rumah saya ke Surabaya, dari Situbondo ke Surabaya. Kemudian yang keempat ini saya bertemu dengan Bapak Gojek, ya Bapak Gojek. Yang kelima ini saya bertemu dengan orang baru ketika di bus ketika saya ingin pulang dari Surabaya ke rumah saya Situbondo seperti itu. Oke, jadi untuk cerita orang yang pertama, di sini saya itu bertemu dengan seorang nenek-nenek yang sedang berjualan di Pasar Ramadan di dekat rumah saya, Besuki Situbondo seperti itu. Jadi nenek ini berjualan kacang rebus, tapi kalau di rumah biasanya sih Maduranya itu disebut dengan kacang kolok ya teman-teman, bagi kalian yang paham semuanya. Nah, saya bertemu dengan nenek ini. Mengapa saya tertarik untuk menjalin komunikasi dengan nenek ini? Karena ketika saya melihat si nenek ini itu ketika ada si pembeli, si nenek ini mesti melafalkan kata Alhamdulillah, Masya Allah, seperti kata-kata zikir seperti itu. Nah, saya kemudian langsung tertarik, wah sepertinya nenek ini tidak orang sembarangan, sepertinya ada sifat-sifat unik yang dimiliki oleh si nenek ini. Nah, datanglah saya kepada si nenek ini, lalu menyapa dan menjalin komunikasi. Nah, nenek ini sedikit banyak men-sharingkan tentang kisah kehidupannya, tentang motivasi mengapa ia berjualan seperti itu. Nah, kemudian ada salah satu pesan nenek ini yang benar-benar jelek, benar-benar saya ingat sampai ini. Beliau ini berkata seperti ini teman-teman. Jadi hidup itu harus ada 3, kayak ibadah, sehat, dan berkecukupan. Kalau cuma semisal kalau cuma ibadah dan sehat tapi nggak punya uang, itu ibadahnya nggak akan fokus, gitu kata neneknya. Kemudian pesan yang kedua, kalau cuma ibadah dan punya uang tapi tidak sehat, itu kita nggak bakal nikmatin, kayak gitu katanya. Terus yang ketiga, kalau kita cuma sehat dan berkecukupan tapi kita tidak melakukan ibadah, kita itu tidak akan merasa bahagia, karena kita akan terus merasa kurang-kurang dan tidak akan pernah merasa cukup seperti itu. Jadi pesan nenek itu sangat-sangat jelek, sangat-sangat ngena di hati saya ketika si nenek ini berbicara seperti itu kepada saya. Oke, untuk cerita yang kedua, itu saya bertemu dengan orang baru di salah satu rapat organisasi yang sedang saya datangi waktu itu. Jadi posisinya waktu itu si orang baru ini sedang baca buku. Orang baru ini perempuan ya teman-teman. Nah, waktu itu saya sebenarnya sungkan yang mau mengajak ngobrol, yang mau mengajak komunikasi dengan dia, soalnya dia sedang khusyuk membaca buku. Tapi alhasil ketika saya melakukan pendekatan, menyapa dia, alhamdulillah ternyata orangnya asyik teman-teman. Di situ juga saya banyak sharing mengenai organisasi, mengenai aktivitas sehari-hari seperti itu. Nah, kemudian bertanyalah saya kepada si mbak ini, oh kalau boleh tahu mbaknya suka baca buku ya? Nah, dijawab iya dengan si mbak ini, iya mbak, seperti itu. Nah, kemudian saya bertanya, kalau boleh tahu akhir-akhir ini suka baca buku apa nggih mbak gitu. Dan ternyata dijawab sama mbaknya, oh akhir-akhir ini saya sedang suka baca buku karangan dari Alfi Al-Ghazali gitu katanya. Kemudian si mbak ini memberitahukan buku ini mbak, saya lagi baca
maaf Tuhan saya lagi porak-poranda kayak gitu. Nah kalau boleh tahu apa sih Mbak isi dari buku ini? Saya tanya kayak gitu. Nah ternyata si Mbaknya menceritakan kalau di dalam buku itu berisikan tentang motivasi tentang kehidupan yang ternyata katanya sangat relate dengan kehidupan kita sebagai seorang anak yang baru dewasa, anak remaja, ABG lah kayak gitu ya. Nah terus bertanyalah saya lagi kepada si Mbak ini, oh kalau boleh tahu nih Mbak, kalau semisal saya ingin membaca karangan dari Alfi Al-Ghazali, apa sih Mbak bacaan pertama yang harus saya baca? Terus si Mbak ini merekomendasikan, oh kalau Mbaknya mau baca, coba Mbak baca buku Maaf Tuhan Aku Hampir Menyerah gitu katanya. Nah ketika Mbak ini merekomendasikan buku itu, mencarilah saya buku Maaf Tuhan Aku Hampir Menyerah. Awalnya saya scroll Instagramnya Alfi Al-Ghazali. Nah sedikit melihat review dari bukunya, ternyata kok benar-benar menarik. Akhirnya saya tertarik dan mencari buku itu, dan saya mendapatkan buku ini, Maaf Tuhan Aku Hampir Menyerah. Dan benar-benar buku ini tuh sangat relate dengan kehidupan kita ya sebagai anak muda. Motivasi-motivasi kehidupan yang disajikan di dalam buku ini tuh benar-benar ringan dan mudah dipahami. Intinya best banget. Oke, next ke cerita yang ketiga, pertemuan saya dengan Bapak Gojek. Jadi saya bertemu dengan Bapak Gojek ini ketika perjalanan dari Terminal Bungorasi ke kontrakan saya, seperti itu. Di sepanjang perjalanan saya bertanya-tanya kepada Bapak Gojek ini, yang ternyata Bapak Gojek ini berasal dari Magetan dan istrinya juga berasal dari Magetan. Namun Bapak dan istrinya ini merantau ke Surabaya, seperti itu. Nah diketahui juga Bapak Gojek ini ternyata sudah bekerja selama 7 tahun teman-teman, bekerja menjadi ojek online ya. Kemudian saya bertanya, oh kalau boleh tahu perkiraan satu hari dapat berapa nggih Pak kalau narik Gojek, seperti itu. Kemudian bapaknya menjawab, oh perkiraan kalau kita ya sungguh-sungguh Mbak, kalau nggak males-malesan itu kisaran 100 ke atas ya, paling mentoknya itu di 150 kayak gitu katanya. Tapi kalau kita males-malesan, habis narik 1 atau 2 penumpang udah pulang, itu mungkin di bawah 100 kayak gitu katanya. Intinya ya kalau kita sungguh-sungguh ya kita dapat hasil yang sesuai dengan apa yang kita usahakan Mbak, seperti itu. Kemudian bertanyalah si bapak ini kepada saya, oh Mbaknya kuliah di mana gitu. Oh saya kuliah di UIN Bapak. Oh iya IN ya, oh nggih Bapak, saya seperti itu. Nah kemudian bapak ini memberikan nasihat kepada saya, nah gitu Dok, selagi muda itu hidupnya dimanfaatkan gitu, bersungguh-sungguh, jangan males-malesan gitu, karena apa yang kita tanam di saat ini itu yang akan kita raih, itu yang akan kita ambil di masa depan nanti kayak gitu. Terus ketika itu saya langsung, wah ternyata bapaknya ini sangat memotivasi saya ya sebagai anak muda yang mungkin saat ini agak sedikit menyeleweng dari tujuan hidup saya, seperti itu. Nah ketika bertemu dengan bapak ini mengingatkan kembali kepada saya untuk selalu bersungguh-sungguh, selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik, karena hal ini juga demi masa depan saya pribadi, seperti itu. Oke, untuk next cerita atau cerita selanjutnya, pertemuan saya dengan orang baru ketika saya berada di dalam bus perjalanan dari rumah mau ke Surabaya, teman-teman. Jadi waktu itu saya duduk di samping bapak-bapak ya teman-teman, mungkin usianya sekitar bapak saya ya kisaran 45 sampai 48 tahunan, seperti itu. Nah waktu itu si bapak inilah yang menyapa duluan kepada saya, dari mana nak, mau kemana? Dijawablah oleh saya, oh saya dari Situbondo Pak, mau ke Surabaya, seperti itu. Kemudian ketika itu saya menjalin komunikasi yang lumayan panjang dengan bapak ini. Beliau bertanya mengenai saya berkuliah di mana, dulu waktu SMA, SMP itu sekolahnya di mana, kayak gitu. Nah kemudian si bapak ini bertanya kepada saya, kalau boleh tahu nak, bapaknya kerja apa, kayak gitu. Langsung saya jawab, oh bapak saya alhamdulillah kerjanya petani Bapak, kayak gitu. Terus si bapak ini langsung sontak menjawab, wah masya Allah sekali ya, kayak gitu, bapakmu seorang petani tapi bisa menyekolahkan anaknya
belajarnya hingga ke jenjang perkuliahan kayak gitu. Oke Pak, alhamdulillah, saya jawab seperti itu. Kemudian Bapak ini langsung beri nasihat kepada saya. Oh iya nak, gitu, jangan pernah malu dengan profesi bapakmu sebagai petani kayak gitu. Kalau bisa buat bangga mereka, angkat derajat mereka seperti itu. Kemudian Bapak ini juga memberikan sedikit motivasi kepada saya seperti ini. Lihatlah ke bawah untuk bangkit dan tataplah ke depan untuk melangkah, seperti itu teman-teman. Kata-kata itu mungkin simple, tapi menurut saya itu bermakna sekali. Lihatlah ke bawah, jadi lihatlah ke bawah untuk bangkit dan tataplah ke depan untuk melangkah, seperti itu. Jadi itu mungkin best quote sih waktu itu yang saya temukan ketika saya berada di perjalanan menuju ke Surabaya, seperti itu teman-teman. Oke, dari beberapa pertemuan saya dengan orang baru, saya berkesimpulan bahwasannya orang baru adalah pelajaran baru. Mengapa? Karena ketika kita bertemu dengan orang baru, kita berkomunikasi dengan orang yang baru kita kenal, di situ kita mendapatkan beberapa tantangan, di situ kita mendapatkan beberapa pengalaman, mendapatkan hal baru yang mungkin kita tidak dapatkan sebelumnya, seperti itu. Dan mungkin untuk skill yang harus saya kembangkan lagi, yang pertama adalah percaya diri, yang kedua bagaimana mencari topik yang asyik dalam menjalin komunikasi dengan orang lain, yang ketiga menghilangkan persepsi-persepsi negatif di awal pertemuan, seperti itu. Karena menurut saya ketika kita sudah berpersepsi yang tidak atau negatif sebelum kita menjalin komunikasi dengan orang lain, itu akan berakibat kepada proses komunikasi kita dengan orang lain tersebut, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga apa yang saya sharingkan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.